Halo Sobat Admin Spare. Kembali lagi ke ruang diskusi kita nih ya Nurul. Iya betul. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita mau perkenalkan diri kita terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. So first, kenali nama aku Latifah Azahra. Aku dari Administrasi Publik semester 6, yang dimana bentar lagi mungkin kita lulus ya Nurul ya. Iya betul Lalu sekali. ada teman aku. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Intan dari Prodi Administrasi Publik, sama juga seperti Latifah semester 6. Nah, jadi kita bakalan ngomongin administrasi publik lewat kacamata ekologi sosial, di mana kita membandingkan 3 negara sekaligus ya. Betul. Yaitu apa aja? Indonesia, negara kita sendiri, negara tetangga yaitu Thailand, dan negara yang jauh di sana yaitu Spanyol. Spanyol. Oke. Nah, mungkin dari Cenui. Mungkin dari topik ini kita bakal ngelihat gimana lingkungan seperti budaya. Ya, betul, agama dan sejarah yang mendikte cara pemerintahan negara-negara tersebut. Yes. Tapi sebelum jauh ke negara lain, mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, aku mau jelasin sedikit ke Sobat Admin Spare nih. Apa sih ekologi sosial itu dalam administrasi publik? Nah, ekologi sosial dalam administrasi publik ini adalah pendekatan yang melihat bagaimana lingkungan sosial, budaya, geografis, dan ekonomi itu membentuk sistem birokrasi dan kebijakan publiknya. Nah, konsep ini tuh dipopulerkan oleh Friedrich dalam teori ekologi administrasinya. Nah, intinya birokrasi ini nggak bisa copy paste dari satu negara ke negara lain, tetapi harus nyambung sama ekologi sistemnya. Ya, tepat sekali, makanya kita pilih ketiga negara ini yang akan kita bahas hari ini. Yes. Oke, kita mulai dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, Nurul sendiri tahu nggak sih negara Indonesia itu ada berapa pulau sih? Nah, ayo, ada berapa pulau? Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan 1.300-an suku bangsa. Wah, jadi banyak banget Indonesia guys. Beragam. And we are so proud being Indonesian, yes. Nah, kebayang nggak sih gimana ribetnya kalau semua keputusan itu nunggu dari Jakarta gitu ya misalnya. Pulauan tropis yang terfragmentasi ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Betul sekali, dan sistem iklim ini juga berpengaruh besar ya. Indonesia ini curah hujannya tinggi banget, sekitar 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Wow. Banyak sekali ya. Yes. Banjir dan kekeringan juga sering terjadi di negara kita ini. Makanya Indonesia ini ada BNPB dan BMKG untuk mengatasi hal tersebut. Wow. Jadi kita ini mendorong di posisi ring of fire ya Nurul ya. Betul. Jadi rawan gempa dan erupsi vulkanik. Makanya PFMBG itu mitigasi bencana geologi. Yes. Nah, kalau kita lihat dari sisi budaya dan ideologinya, Indonesia ini bersandar pada Pancasila yang dimana bersifat pluralis dan inklusif. Ini yang menjadi landasan kebijakan publik kita, dimana mayoritas penduduk Indonesia juga 87% ini Muslim nih Nurul. Yes. Tapi konstitusi tetap melindungi keberagaman agama. Dan juga nilai musyawarah mufakat ini memang sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan birokrasi kita, di mana keputusan besar cenderung diambil lewat musyawarah, bukan dari sepihak dari atas. Nah, tapi tentu aja sih ada tantangannya ya Latifah. Betul. Nah, indeks Gini Indonesia itu ada di 0,388, ada ketimpangan yang signifikan antara Jawa dan luar Jawa ya. Masalah stunting juga masih banyak, sekitar 21,6% pada balita di tahun 2026. Dan ketergantungan pada batu bara juga ya Indonesia ini untuk sekitar 60%. Kebutuhan listrik jadi PR besar untuk transaksi energi. Oke, baik. Tapi ada inovasi kebijakan Indonesia yang emang patut diacungi jempol nih Nurul. Apa itu? Seperti kayak program dana desa, kartu prakerja, sampai rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara. Itu semua adalah respon nyata terhadap tantangan ekologi sosial kita, di mana pemerintah ini berusaha membaca dan merespon kondisi lingkungannya. Oh, gitu ya. Yes. Nah, sekarang ini kita bakalan geser ke negara Thailand nih, negara tetangga. Wah, sawadee khap semuanya.
Nah, Kayak gimana nih Thailand menurut? Thailand ini negaranya secara geografis jauh lebih homogen ya dibanding Indonesia homogen. gitu. Terus mereka juga punya dataran rendah, lebih luas di tengah lembah Chao Phraya yang sangat subur untuk pertanian padi gitu. Terus kondisinya ini lebih kompak gitu loh untuk mendukung sistem administrasi yang sentralistik dengan Bangkok sebagai pusat kekuasaannya. Oke, mungkin sobat Adminsper ada yang pernah ke Thailand? Ya, siapa Karena yang pernah di ke Thailand itu emang makanannya banyak banget Ya, ya. betul. Terus kalau misalnya kita nge-thrift tuh kayak banyak gitu loh. Murah-murah juga. Iya kali betul. ya. Tapi sayangnya kalau dibawa ke Indonesia mungkin biaya dari biaya Kayaknya cukainya mahal kali ya. Menarik nih. Dan kalau kita lihat dari sisi budaya, Thailand punya 3 pilar negara yang disebut nation, religion, king bangsa, agama Buddha dan monarki. Buddha Theravada dianut sekitar 95% penduduknya. Ada nilai yang disebut krama, yaitu sopan santun hierarkis yang sangat kuat, mempengaruhi cara kerja birokrasi. Nah, birokrasi Thailand cenderung paternalistik. Atasan dihormatin secara absolut, keputusan mengalir dari atas ke bawah. Oh, gitu ya. Baru tahu. Dan yang paling membedakan Thailand dari kita itu pengaruh militer dan birokrasinya itu sipilnya itu sangat besar ya. Kudeta di tahun 2014 itu benar-benar mengubah struktur administrasi sipil di Thailand. Sistem politiknya juga rajanya sebagai kepala negara seremonial dan perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan. Tapi militer itu punya peran di balik layar gitu. Ya, mungkin dari Thailand itu kita lanjut next ke Spanyol, Spanyol negara kali ya, yang Spanyol. jauh Ini di sana. terakhir nih sobat Adminsper, Spanyol. Nah, ini konteksnya beda banget. Spanyol itu menurut aku itu adalah kasus yang paling kompleks dari ketiganya, terutama karena ada faktor supranasional yaitu keanggotaan di Uni Eropa. Di dalam negeri ada 17 komunitas otonom dengan kewenangan administratif yang besar, dan di luar ada standar regulasi Uni Eropa yang harus dipatuhi. Dan keberagaman geografisnya itu juga mendorong itu semua. Ada pegunungan Pyrenees di utara, dataran La Mancha di tengah, pesisir Mediterania yang kering di selatan, dan kelangkaan air di selatan mendorong manajemen air yang sangat ketat lewat Confederaciones Hidrográficas sesuai regulasi di Uni Eropa. Dan yang menarik secara historis, Spanyol itu dulu punya ancaman dari kelompok separatis atau ETA, tapi sudah bubar di tahun 2018, sobat Adminsper. Sekarang keamanannya dikoordinasikan sesuai standar NATO dan Europol. Kalau kita simpulkan, apa beda mendasar dari ketiga negara ini nih Adminsper? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya? Nah, ada 3 perbedaan mendasar. Pertama, model tata kelolanya. Indonesia itu memilih desentralisasi karena kondisi kepulauan dan keberagaman etnisnya. Thailand justru sentralisasi karena geografisnya lebih homogen, diperkuat hierarki, monarki, dan militer. Kalau Spanyol gimana menurut? Nah, kalau Spanyol ini dari nilai budaya dan birokrasinya itu Indonesia itu berstandar daripada Pancasila yang pluralis dengan spirit musyawarah. Thailand ini sangat kental dengan hierarki, krama, dan penghormatan terhadap monarki birokrasinya. Dan Spanyol ini bergerak dalam koridor demokrasi liberal berbasis rule of law dan nilai-nilai HAM di Uni Eropa. Nah, itu tadi obrolan kita tentang administrasi publik dari aspek ekologi sosial dengan membandingkan Indonesia, Spanyol, dan Thailand. Terima kasih Kanurul atas waktunya juga. ya. Jadi birokrasi itu bukan cuma soal fotokopi KTP ya, tetapi soal cerminan budaya kita tersendiri. Bener banget nih, administrasi publik yang hebat bukan yang paling canggih teknologinya, tapi yang paling nyambung dengan kebutuhan dan karakter sosial masyarakatnya. Oke, terima kasih Sobat Adminsper. Kita ketemu lagi mungkin di next time. See you again. Bye. Bye-bye.